kita masuk ke acara terakhir, yaitu merajut materi presentasi oleh tim guru besar dan pakar yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Insinyur Haji Saidi, Master of Science in Civil Engineering, Doktor of Philosophy, ahli utama manajernya, pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, inventor dan inovator Barataga, bangunan rumah rakyat tahan gempa, serta guru besar senior rekayasa kegempaan dan dinamika struktur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Untuk tempat dan waktu kami persilakan. Cek, cek, 1, 2, 3. Apakah suara bisa diterima, Nuha? Ya, bisa Bapak. Oke. Terima kasih. Selamat siang untuk Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Selamat berjumpa lagi bagi yang kita sudah biasa bertemu, dan selamat jumpa bagi yang pertama bertemu. Dan kami mohon diberi sharing ya, diberi akses untuk sharing, Mas Rizal, karena saya tidak bisa sharing. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke, belum bisa. You cannot share while another participating sharing. Harus dimatikan dulu yang lain. Nah, itu sekarang baru Mas Rizal yang sudah membantu kami untuk memperlancar. Tibalah saatnya kita pada sesi yang terakhir adalah merajut materi ya, dari yang pertama tadi sampai akhir gitu, supaya nanti ada kaitan antara hulu ke hilir ya, tadi yang dikatakan oleh Bapak Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk merajut ya, menjahit gitu di antara pecahan-pecahan atau serpihan-serpihan kegiatan yang banyak di bidang sejak dari penelitian sampai dengan ya, karena banyak juga pekerjaan kita teman-teman yang di Litbang ya, itu ternyata banyak sekali dan bisa disosialisasikan. Itu munculnya hanya terbatas pada jurnal-jurnal yang mungkin dibacanya dalam persyaratan saja, mungkin ribuan kalau kita webinar seperti ini nanti, karena kita juga melalui online dan melalui akan bisa akses banyak sekali orang. Jadi itu memang inti kita selalu menjahit ya, secara informal, langkah-langkah rutin seminar yang sudah ada, dari pakar yang sudah ada ya, terus dari masyarakat praktisi, masyarakat akademisi, supaya kita berkumpul dan kita pilih pembicara-pembicara kita yang ratingnya 90 ke atas ya, karena ada penilaian rating itu yang 90 atas gitulah ya. Bahkan kita biasanya 95 ke atas yang nilainya itu menjadi 95. Itu dapat bicara pada seminar online kita yang orang sudah salah kaprah webinar ya. Oke, jadi tadi dari Pak Maksud Isam, Profesor Maksud Isam ini kolega saya banyak di dalam tim bersamaan dengan beliau juga di beberapa wahana gitu. Nah, ini beliau sangat pakar di bidang geoteknik, dan beliau adalah guru besar ya, yang hebat di Institut Teknologi Bandung. Saya sudah kenal sejak sama kuliah di Amerika dulu. Nah, ini mengenai pentingnya ya buat membuat peta atau yunasi kegempaan yang sejak dari 96, 70, 83 sampai 2002, sekarang 2010 dan akhirnya 2017 dan nanti tentu saja 2022 ya, itu akan ada, tapi sudah ada persiapan ya, sudah ada tim-timnya begitu, sudah tim yang baru ada, saya pernah melihat sekilas draftnya begitu ya. Nah, ini adalah untuk memudahkan kita para konstruktor dan masyarakat dalam membangun bangunan yang sesuai dengan kondisi alam di Indonesia. Jadi kondisi alam di Indonesia itu kalau kita lihat ini ya, bahwa 2/3 lebih itu sangat akan dengan kekuatan kritis, di mana gempa guncangan itu bisa menjangkau. Bahkan yang dinamakan Kalimantan katanya bebas gempa pun itu terjangkau juga ya. Ya, di dalam peta BNPB yang terakhir itu di Inaris gitu, bahwa gempa di Indonesia itu paling kecil dan rendah, jadi tidak ada yang zero, tidak ada yang bisa menjamin bahwa di wilayah Indonesia itu tersentuh
apalagi yang dekat-dekat dengan sesar-sesar atau sumber-sumber gempa. Ya, itu daerah Jawa, daerah Sumatera, daerah Bali, daerah Sulawesi yang memang daerah-daerah padat penduduk termasuk di Papua yang mulai banyak. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, jadi ada kemajuan di bidang perencanaan bangunan tahan gempa karena memang kita membutuhkan asumsi gaya gempa ya atau guncangan gempa yang terjadi seperti apa karena yang kita bangun itu kan belum mengalami kegempaan ya sehingga kita harus memprediksi yang akan datang dengan cara menggunakan metode statistik. Nah, dari rekomendasi tadi ternyata bahwa kota Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain itu adalah berdekatan dengan sesar-sesar aktif ya. Nah, itu ada yang sering, ada yang ada yang jarang terjadi di situ ya, tapi ternyata sudah dipetakan ya. Kita jadi petanya sesarnya sudah ketemu banyak. Sebenarnya kita banyak sekali. Tapi tahun 2017 itu nampaknya luar biasa sekitar 800-an sesar sudah diidentifikasi ya. Yang dulu biasanya waktu saya kuliah tahun 70-an 80-an itu hanya subduksi yang diketahui yaitu yang di Laut Jawa Selatan, Laut Sumatera Barat itu ya, daerah situ yang besar-besar. Tapi sekarang ternyata sih pedalaman sampai di Banjarnegara pun itu ada. Nah, Ibu Bapak sekalian saya hormati, itu syaratnya nanti harus ada pemetaan-pemetaan yang lebih detail ya, karena dari ahli bangunan itu membutuhkan itu kan data-data itu untuk membuat rumah-rumah yang memang beradaptasi dengan lingkungan dan lebih menjamin keamanan ya kalau kita semaksimal mungkin dengan ilmu pengetahuan manusia dan teknologi serta rekayasa itu kita buat aman walaupun nanti terakhir keamanan tentu ada pada yang maha kuasa pada Tuhan yang maha esa. Nah, yang kedua adalah tentang manajemen konstruksi dan praktek oleh Ibu Fitri Nugra ini yang juga kolega saya ini di UII, Magister Teknik Sipil. Nah, itu di sini menjelaskan tentang pentingnya ya di bidang manajemen konstruksi itu karena ternyata ya orang yang bilang itu proyek konstruksi yang berhasil itu adalah BMW, bagaimana biaya serendah mungkin, mutu bertahan ya, standar dan waktunya bisa cepat. Syukur tidak hanya tepat waktu tapi bisa lebih maju begitu ya karena teknologi dan pengembangan rekayasa ilmu pengetahuan. Tapi ternyata ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan. Di situ dibicarakan tentang keselamatan ini. Ya, jadi nanti akan diteruskan pekan depan pada seminar online mendewan oleh Profesor Carlo, yaitu mengenai K3 nanti yang dibicarakan begitu nanti akan lebih detail lagi itu karena seri kedua beliau membuat presentasi ini di bidang ini. Jadi Profesor Carlo itu banyak sekali juga ya detailnya nanti akan ada di seminar yang ke depan. Kedua. Terus ada teori domino tadi dikatakan sampai sistem manajemen keselamatan itu ada dan penting sekali di semua perusahaan sekarang diterapkan karena buat apa kalau kita membuat bangunan tapi kita sendiri celaka ya istilahnya. Nah selanjutnya adalah perkerasan menggunakan saraf tiruan ini ya, neural network itu sangat penting dan beliau Pak Dr. Siegfried ini sebetulnya banyak sekali saya lihat penulisannya karena beliau memang peneliti di sana ya di Balai Litbang yang termasuk itu utama di sana, maka itu banyak sekali yang bisa disampaikan oleh beliau dan teman-teman dari kolega saya di PU di Litbang, banyak teman-teman dokter, profesor yang ada di sana siap untuk menyumbangkan ilmunya. Ya, jadi kita akan banyak berdiskusi dengan beliau, mencari ilmu yang baru, yang terkini begitu ya. Kita tampilkanlah pembicara-pembicara yang top ya, yang nilainya 90 ke atas, syukur 95 ke atas ya. Itu kita biasanya begitu. Supaya nanti ada keberlanjutan dan Ibu Bapak sekalian ada sesuatu yang baru dan puas. Jadi dari kata-kata tadi bisa struktural dan fungsional jalan ya, nanti itu adalah sangat penting bagi dalam kenyamanan kita ya berkendaraan dan keamanan berkendaraan. Ya, ini ada topik yang dengan neural network tadi maka tidak merusak ya, bisa lebih cepat, lebih hemat dan sebagainya. Tentu ini nanti pengembangan dan seterusnya akan mengarah ke sana sehingga itu jaringan saraf tiruan neural network ini bisa menjadi salah satu metode alternatif
ya, bagus ini sedang dikembangkan dan juga daripada yang metode konvensional ya, yang biasanya merusak juga setelah dites itu ada bekas-bekas tes itu ya, yang bisa mungkin juga akan membuat tidak nyaman bahkan tidak amannya suatu jalan ya. Ini adalah topiknya jalan. Yang terakhir adalah building information system modeling ya, building information modeling. Ini seri 1 oleh Bapak Reza Pradian ya. Itu memang pakarnya di Glodon Technical Indonesia sana itu mengenai model informasi bidding yang di negara-negara maju sekarang bahkan di negara-negara yang lain pun sudah mulai wajib digunakan. Tentu Indonesia dalam waktu dekat melihat perkembangan juga di Indonesia walaupun sekarang masih keadaan COVID. Ini persiapan kita karena setelah COVID nanti ini berlalu atau berkurang nanti akan kita menghadapi dunia baru sehingga nanti menggunakan teknologi 4.0 mungkin sampai 5.0 persiapannya. Dan ini sudah sampai 5D ya. 5D building information modeling ini pembuka ya, karena pekan depan ada lagi nanti ada contoh-contohnya ke depan. Karena ini ada arsitektural, ada topiknya ada dari struktural, ada yang ME ya, ada yang estimasi biaya dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi cara pendekatan ya. Nah ini cara pendekatan untuk menyelesaikan di bidang konstruksi itu menjadi menguntungkan dan memang mau tidak mau akan ke sana ya, karena itu adalah fungsinya banyak ya, tidak hanya dibangun, tapi setelah ada ide diproses ya, terus ada pertukaran ide secara terbuka di antara stakeholder yang ada di situ ya, terus ada banyak orang yang bisa tanya, misalnya sekarang banyak ditanya tentang apa akuntabilitas publik ya, keterbukaan publik ya, transparansi dan sebagainya. Inilah BIM ini nanti kita bisa menjawab ya, masyarakat bisa menjawab kalau rumah gedung yang kan diikuti, misalnya gedung pemerintah atau gedung swasta yang ibu bapak mau sewa atau apa dan sebagainya, nanti kita cek dilihat di situ sudah ada informasi mengenai ketahanan gempa dan sebagainya, sampai di mana syaratnya tentang apa api, keamanan api dan sebagainya. Di sana bisa akan ada transparansi dan nanti akan dilingkan oleh dengan HP handphone kita masing-masing ya. Kalau di bidang teknik rumah tahan gempa kita sudah bekerja sama dengan BNPB, ini teman-teman Barataga sudah membuat aplikasi ya, nanti yang bisa mengecek dan nantinya ke depan bangunan-bangunan kita itu nanti akan ada hijau, kuning, merah ya. Yang hijau itu berarti sudah aman terhadap kegempaan, yang kuning itu meragukan, yang merah itu adalah tidak memenuhi syarat sebagai bangunan yang didirikan di Indonesia yang rawan gempa. Nah ini sedang digodok antara BNPB dan PU dan kami sendiri saya ikut campur langsung dalam pembuatan itu. Bapak sekalian saya hormati, sampai 5D ya tadi sudah disampaikan, ada dari 4D, 3D, 5 dimensi, sudah prefabrication dan sebagainya. Nah, sehingga nanti ini menyatukan, mengintegrasikan sebagian banyak software ya, mungkin dari buatan dari dalam negeri, luar negeri dan sebagainya, itu mendorong ke sana nanti. Karena keuntungannya banyak ya, itu paling tidak mereduce cost dan mitigate risk dan mengurangi risiko kegagalan. Ya, sudah direncanakan, karena kalau perencanaan sudah bagus maka 75% pekerjaan selesai. Ya 25% tinggal melaksanakan. Tapi perencanaan yang buruk itu akan menghancurkan semua proses pembangunan suatu sistem atau suatu bangunan. Nah, itu dan terakhir yang jelas kita tetap akan komitmen untuk menyatukan, mengintegrasikan antara ilmu dari hulu ke hilir dari beberapa teman-teman semua ibu bapak sekalian dari peserta untuk berjumpa nanti pada seminar online pekan depan, Sabtu depan 15 Agustus itu ya, dengan topik juga ada pracetak prategang ya, ada BIM tetap berjalan karena kita juga buka selain BIM nanti juga kita akan membuka sesi untuk review supaya nanti teman-teman yang ibu bapak sekalian para profesional yang menginginkan SKPK lebih banyak, kita akan menyiapkan kelas-kelas untuk membuat tutorial membuat review sehingga tidak hanya 5 SKPK bisa 25 SKPK itu, karena memang diberi kewenangan untuk membuat mandiri, namun kalau butuh bimbingan kita akan memberikan bimbingan itu ya. Yang ingin bimbingan nanti bisa menghubungi kami ya di website maupun di di nomor handphone itu
akan kita berikan tutorial sehingga Bapak sekalian bisa mendapatkan secara formal banyak dan pengetahuan pun akan ada. Tim juga begitu, kita akan bekerjasama dengan PT Glodon Technical Indonesia ini, ya, Bapak sekalian, alumni seminar kita, ya seminar online kita, itu sampai 15 sudah hampir 3.000 ya, 3.000 dan sekitar 60%-nya adalah profesional, sisanya adalah umum dan mahasiswa yang banyak juga, ya, jadi sekitar 2.000-an profesional itu sudah kita berikan apa yang nanti akan diinginkan ke depan ya, kita coba semaksimal yang kita dapatkan. Jadi nanti yang ke depan hari Sabtu itu adalah ada kendali struktur ini yang mungkin yang baru bagi Bapak sekalian, bagaimana mengendalikan getaran di dalam struktur bangunan kalau bangunannya itu tinggi. Nah ini ada pakarnya dari Profesor Yoyong, itu adalah rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang rekan saya di HAKI juga ya, ahli konstruksi dan salah satu pakar di bidang rekayasa kegempaan terutama adalah kendali struktur ya, itu baru. Yang kedua itu ada inovasi teknologi pracetak prategang. Nah ini oleh ketua umumnya sendiri, yaitu ketua Ikatan Ahli Pracetak Prategang Indonesia. Itu rektornya turun sendiri, ke depan itu masih ketua umumnya turun sendiri untuk menjelaskan tentang konstruksi prategang untuk jalan ya, dan untuk bangunan juga seri berikutnya. Jadi itu akan turun gunung ya, turun gunung kita. Terus pakar dari Universitas Bung Hatta dari Sumatera Barat, Padang, Profesor Nafrizal Carlo ini akan melengkapi nanti ya, akan membuat detail yang lebih banyak karena seri-seri kedua dan ketiga nanti akan mengenai K3 juga yang wajib diadakan di konstruksi. Dan terakhir nanti tentu saja dari Pak Reza Pradian ya, Mas Reza Pradian akan memberikan penjelasan lebih banyak lagi ya, karena itu panjang ya, dan kita siapkan nanti bagi yang mau ikut ya, istilahnya akan mendaftarkan, kita siapkan untuk memudahkan. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ada ini koneksi jaringan, mohon menunggu sebentar karena tidak ada suaranya. Ya, suaranya hilang. Cek. Ya, saya kira ini ya, terpecet ya, di-unmute di sini. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Jadi ya terakhir tadi sudah selesai ya, artinya ini nanti pekan depan ada webinar lagi dan masih kita akan cari ya, karena banyak sekali kita pakar-pakar dari dokter, dari guru besar yang siap membantu kita, dan juga teman-teman profesi yang akan tetap membantu kita untuk meningkatkan atau tetap meningkatkan kapasitas konstruksi walaupun keadaan COVID seperti ini. Saya kira terima kasih Mbak Nuha, dan mohon maaf Bapak sekalian tadi terakhir nampaknya ada bagian di peralatan di depan itu yang terganggu gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya, di seminar online selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Sarbidi. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman dan penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Dwi Santoso, Magister Teknik Panitia Pelaksana. Terima kasih kepada peserta semuanya. Saya hanya menginformasikan lagi bahwa mohon segera tetap diisi pollingnya karena itu menjadi absensi, dan perubahan nama, titel dan lainnya bisa disampaikan di polling itu. Dan ini ada info untuk jadwal berikutnya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sarwidi bahwa minggu depan pemateri dan lainnya. Kemudian ini ada info untuk workshop. Bentar, ini stop sharing. Ini kita tawarkan beberapa pelatihan training online untuk Kubikos, yaitu nanti
waktu jam yang akan kita tentukan bersama setelah kita mendapatkan kuota yang terpenuhi. Satu kelasnya ada 20 orang, kemudian materinya ada 2 hari, 1 hari 1 materi software, kemudian di hari kedua sama. Kemudian karena kita harus mendaftarkan kepada kegiatan ke LPJK, maka ini kita tampung pendaftaran dulu, nanti baru kita sampaikan waktunya. Yang kemungkinan akan kita mulai setelah 17 Agustus. Jadi setelah tanggal 17 baru kita mulai untuk acara workshop-nya. Ini hari pertama, yaitu tentang training penulangan. Materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini sampai feedback dan nanti akan di tutorial sama BIM dari tim Glodon Indonesia sampai bisa mengoperasikan aplikasinya di hari pertama, sehingga nanti di hari pertama tetap akan mendapatkan 1 sertifikat SKPK, 5 SKPK. Kemudian dari training ini, kalau ada bisa membuat executive summary, maka akan mendapatkan 25 SKPK lagi. Jadi ada 2. Kemudian di hari kedua, juga sama, tentang arsitektur dan struktur, yaitu akan mendapatkan 1 sertifikat sebagai SKPK 5 nilainya, dan kalau membuat eksekutif summary maka akan mendapatkan 25 secara mandiri ya. Nah ini Prof tadi yang sampaikan, kalau misal belum bisa dengan konsultasi atau membuka tutorialnya di kelas sendiri. Nah ini info dari kami Barataga. Kemudian harganya, nah ini harga untuk 2 hari, kemudian workshopnya adalah 1,5 juta. Khusus untuk SOB 14 ini diskonnya 50%. Nah nanti khusus perusahaan kita berhubungan langsung dengan administrasi. Berlaku kuotanya 20 orang, nanti hubungi di admin Barataga, sama seperti di webinarnya yang lainnya, kontak personnya mulai 2 hari jam 9 sampai jam 5. Terima kasih, semoga menjadi manfaat dan berkelanjutan. Terima kasih. Monggo, Mbak Nuha. Baik, terima kasih Pak Dwi atas informasinya. Telah sampailah kita di penghujung acara untuk semua. Terima kasih juga untuk para narasumber dan terima kasih untuk semua partisipan, Bapak dan Ibu sekalian. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu lagi di Barataga Seminar Online 015 pada tanggal 15 Agustus 2020. Terima kasih dan sampai jumpa.